Shalom Amang Inang, saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera penuh dengan sukacita buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Naku Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kami juga Tuhan mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan buat kami semua. Berkatilah kami Tuhan, buka hati kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami lakukan di kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang saudara terkasih, nats renungan untuk kita hari ini Selasa 24 Juni 2025 terambil dari Yohanes 1 ayat 29 yang akan dibacakan anak remaja kita. Nats Renungan Harian Selasa 24 Juni 2025 diambil dari Yohanes 1 ayat 29. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam bahasa Batak didok, torangnya arinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi. Jadi di dogma, ondo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Amin. Amang Inang saudara terkasih, nats kita hari ini Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Melalui kematiannya, Tuhan Yesus Kristus memungkinkan penghapusan kesalahan dan kuasa dosa dan membuka jalan kepada Allah bagi seluruh dunia. Allah yang menjadi manusia sebagai Tuhan Yesus yang menghapus dosa dunia. Pengampunan diberikan kepada orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Injil dari bangsa, suku, atau bahasa apapun mereka berasal. Korban-korban persembahan dalam hukum Taurat hanya merujuk kepada dosa-dosa bangsa Israel untuk mendamaikan dosa mereka. Anak domba Allah dipersembahkan untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa seluruh dunia. Hal ini sangat membesarkan iman kita, sebab jika Kristus menghapus dosa dunia, tentulah ia menghapus dosa kita juga. Kristus mengenang segala kekuatannya untuk menghancurkan segala kejahatan yang telah menguasai dunia. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Ia adalah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Ia menanggung dosa kita dan dosa banyak orang, seperti dosa-dosa bangsa Israel ditanggungkannya. Allah punya cara untuk menghapus dosa tanpa membinasakan para pendosanya sendiri, yaitu dengan menjadikan anaknya menanggung segala dosa umat manusia di kayu salib. Maka sekarang hendaklah kita dengan penuh kerendahan hati mau menyampaikan ke banyak orang akan penghapusan dosa yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus. Dengan senantiasa menunjukkan buah iman kita sebagai yang sudah diselamatkan. Merayakan keselamatan kita dengan mau menghidupi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita pun mau menjadi berkat untuk orang lain, supaya orang lain pun diberkati. Sehingga Yesus
yang tersalib itu sungguh kita hayati selalu dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini. Ajarlah kami Tuhan supaya kami selalu setia akan kasih-Mu yang menebus dan menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Engkau Bapa mati di kayu salib untuk menebus kami orang berdosa. Bapa, kami bawa juga di dalam doa kami seluruhnya jemaat MHKBP Delta Mas, Tuhan keluarga lepas keluarga, Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang lindungi Bapa, dimanapun mereka berada, kemanapun melangkah, tuntunan-Mu Bapa, penyertaan-Mu Tuhan, Engkau selalu yang melindungi. Apapun aktivitas mereka hari ini Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang selalu melindungi, memberkati mereka Bapa di dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, apapun Tuhan yang dikerjakan. Biarlah Tuhan memberkati, mencukupkan Bapa segala yang dibutuhkan. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak kami yang balita hingga dewasa Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang pimpin hidup anak-anak kami yang ada bersama-sama dengan kami juga yang jauh dari kami di luar kota. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Engkau Bapa yang selalu menjaga melindungi anak-anak kami ini Bapa, jauh dari segala penyakit, segala mara bahaya, juga dari pergaulan yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bawa dalam doa kami Tuhan setiap pergumulan jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan Engkau yang turut campur tangan apapun yang menjadi kerinduan di dalam setiap keluarga. Biarlah Engkau Tuhan yang menjawab, yang mendengarkan segala seruan dan doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Bapa di dalam setiap rencana-rencana kami ke depannya. Bapa, Engkaulah yang turut campur sehingga semua Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang pemulihan, Bapa, Engkau yang memulihkan dengan sempurna sehingga boleh beraktivitas kembali dengan sehat Bapa, tidak kurang satu apapun. Bapa, banyak lagi doa kami kepadamu, kami yakin dan percaya Tuhan yang tahu, Tuhan yang mendengarkan segala doa-doa dan kerinduan kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Anakmu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.